hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, marilah kita dengarkan mauizah selanjutnya yang kita mohonkan kepada guru kita Fadilatul Mukarram Profesor Kiai Haji Syukran Ma'mun, dan insyaallah setelah beliau nanti ada Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas yang saat ini sedang dalam perjalanan. Kepada guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Profesor Kiai Haji Syukran Ma'mun dipersilahkan dengan segala hormat. Uzkur salah ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu, yang terakhir Gus Wafi yang telah menyampaikan tentang pentingnya sanad. Juga kepada yang saya hormati Bapak Haji Nuri selaku pendiri, sekali lagi selaku pendiri Forum Ulama dan Habaib Jakarta ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita berbicara soal maulid tidak terlepas dari sejarah perjuangan beliau. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu, agar petunjuk dan agama yang benar diperlihatkan, ditampakkan, dikampanyekan, diperlihatkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, agar mereka mendapat perbandingan dari petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan agama ini. Inilah kewajiban ulama, memperlihatkan, menampakkan peradaban-peradaban yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru, itu selalu saya tekankan. Nabi Muhammad datang menyempurnakan, Nabi Muhammad datang menyelesaikan, Nabi Muhammad datang finishing terhadap pembangunan Islam yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad sebagai penutup terakhir, penyempurna. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Karena selesai, Allah memproklamirkan kepada seluruh dunia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Quran 30 juz. Tadi Sayyid Akil sudah menjelaskan panjang lebar bahwa Al-Quran ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Dan ternyata sampai saat ini masih tetap sebagai mukjizat untuk melawan ilmuwan-ilmuwan di abad modern ini. Inilah Al-Quran. Kita perlihatkan Islam itu membawa peradaban. Rasulullah datang merubah satu peradaban manusia, peradaban di dalam rumah tangga, peradaban di dalam ekonomi. Kita jelaskan bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga, kita jelaskan bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi, bagaimana peradaban Islam di dalam pergaulan internasional yang pluralistik,
semuanya Al-Quran memberikan ajaran tentang peradaban, termasuk peradaban di dalam politik. Ini yang jarang ulama mau berbicara. Sekarang saya mengambil tema peradaban politik di dalam Islam. Kita tambahkan supaya mereka tahu politik Islam itu kayak apa gitu deh. Supaya jadi perbandingan dengan politik-politik internasional. Kalau perlu diadu dengan tata negara internasional, dengan tata negara yang dibawa oleh Rasulullah, kita adakan perdebatan. Ini kewajiban kita menampakkan peradaban Islam ini. Saya ambil peradaban Islam dalam ilmu politik yang jarang dibicarakan oleh para ulama. Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, dengan perjalanan waktu Rasulullah dapat mendirikan namanya Daulah Madinah. Rasulullah tidak menyebut nama, tidak menyebut bentuk daripada negara itu, hanya dikatakan negara Madinah. Beliau tidak mengatakan kerajaan Madinah, beliau tidak mengatakan Khalifah Madinah, beliau tidak mengatakan Republik Madinah, dia tidak mengatakan kayak Brunei Sultan Madinah, tidak kesultanan, tidak kerajaan, tidak khilafah, dan tidak republik. Apa hikmahnya politik Islam ini? Islam sesuai dengan segala tempat dan segala negara dan segala waktu. Islam sesuai dengan Saudi Arabia yang dia kerajaan. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tansiul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Sesuai dengan kerajaan. Islam sesuai dengan khilafah. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesuai dengan kesultanan, waj'alni min ladunka sultanan nasir. Sesuai dengan republik, wa amruhum syura bainahum, pemerintahan di tangan rakyat. Ini lenturnya Islam. Coba carikan politik yang lebih indah dari Islam. Bentuk negara bagi Islam tidak perlu. Yang perlu isinya. Gelas tidak perlu bentuknya, mau bentuk gelas berkaki, mau bentuk gelas segi empat, mau bentuk gelas bola, tidak ada urusan bentuk gelas, yang penting isinya gelas itu. Mau kerajaan, yang penting isinya. Berapa banyaknya kerajaan, tapi lebih republik dari republik. Contohnya kerajaan Inggris, contohnya kerajaan Belanda, contoh kerajaan Jepang. Mereka semua kerajaan. Berapa banyaknya republik yang presidennya lebih kejam daripada raja. Contohnya Idi Amin di Afrika, lebih kejam daripada raja. Bentuk negara tidak penting. Ini politik Islam. Yang penting isinya negara ini. Apa isinya negara ini? Laksanakan perintah Allah. Baik kerajaan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Republik, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kesultanan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Khilafah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Inilah yang penting dalam Islam. Bentuk tidak penting, yang penting isinya. Yang penting yang kedua, sifat pemimpinnya. Mau raja kek, mau apa kek, yang penting sifat pemimpinnya. Pemimpinnya sidik, raja-raja sidik, raja-raja amanah, raja-raja taklil, raja-raja fatonah. Mau khilafah, khilafahnya khilafah sidik, khilafah amanah, khilafah taklil, khilafah apa? Fatonah. Mau jadi republik presiden, presidennya presiden sidik, presiden amanah, presiden taklil, presiden cerdas, fatonah. Mau kesultanan persilakan,
Mau sultan apa persilakan, yang penting sultannya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini negara. Dalam politik Islam saya tawarkan secara internasional, bukan hanya untuk umat Islam, ini berlaku untuk semua negara, baik muslim atau tidak muslim. Silakan, ini tata negara Islam, wajib kita perlihatkan. Kemudian setelah bentuknya tidak penting, yang penting isinya. Yang kedua sifat pemimpinnya. Yang ketiga tujuannya bernegara. Menurut Al-Imam Ghazali rahimahullah, apa tujuan kita bernegara? Tujuan kita bernegara, pertama siyasatuddin, yang kedua siyasatuddin dunia. Pertama siyasatuddin, negara untuk menjaga agama supaya dijaga oleh negara, karena agama menentukan moral bangsa. Hancurnya agama, hancurlah moral bangsa ini. Ini sekarang yang sedang digarap untuk menghancurkan moral bangsa ini. Pesantren-pesantren diserang, yang di situ ditanamkan moral akhlak. Maka agama, pemerintah wajib menjaga agama sampai agama ini hancur, jangan agama pecah belah. Alhamdulillah kita hidup dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka pemerintah Republik Indonesia wajib menjaga agama. Jangan sampai agama ini dirusak. Rusaknya agama, rusaklah akhlak bangsa ini. Rusaknya agama, hancur akhlak bangsa ini. Maka jaga agama ini untuk menjaga moral bangsa. Ini tujuan beragama, bernegara. Yang kedua, kita tujuan bernegara apa? Siasatul dunia, untuk mengatur kehidupan di dunia supaya rakyatnya sejahtera, makan cukup, pangan cukup, sandang cukup, rumah ada, keadaan damai, tidak ada rasa takut dalam negara, baru negara itu berhasil. Kalau masih ada rakyat takut naik sepeda motor dari kampung ke kampung jam 2 malam, berarti pemerintah belum berhasil dalam keamanan. Belum berhasil. Kalau rakyat sudah aman naik sepeda motor dari desa ke desa jam 2 malam, tidak ada rasa takut, aman, pemerintah berhasil. Kalau masih ada rakyat yang mati kelaparan, pemerintah belum berhasil. Kalau masih ada rakyat yang telanjang, pemerintah belum berhasil. Ini siasat dunia yang wajib dipelihara. Ini kewajiban negara. Ini politik Islam. Saya sekarang terang-terangan mau menawarkan politik Islam ini. Karena banyak yang tidak mau bicara soal politik Islam ini. Karena politik yang paling indah, yang paling bagus, paling demokrasi. Inilah politik Islam. Di dalam politik Islam, kita semuanya bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Polisi bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Dari Quran. Quran memberikan petunjuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya singkat pidato saya ini untuk intinya saja. Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berlaku untuk semua negara, bukan hanya untuk Islam saja, berlaku secara internasional untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, musyawarah. Nabi Muhammad yang Nabi, Nabi Muhammad yang Rasul, masih Allah perintahkan, ya Muhammad wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, musyawarah kau. Ini Nabi, ini Rasul, apalagi pemimpin negara yang bukan Nabi dan yang bukan Rasul.
Mimbabil aula musyawarah, presiden bermusyawarah, raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Ini dasar negara. Jangan ada keputusan pribadi, keputusan pribadi raja, keputusan pribadi sultan, keputusan pribadi presiden. Itu membuka pintu kepada pemerintahan otoriter dan diktator. Dan ini terbukti adanya Kepres, adanya Perpu, ini yang menuju arahnya ke otoriter. Contoh Bung Karno, contoh Soeharto. Kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo menjadi presiden yang sedih, amanah, abli, fakodah. Ini saudara-saudara, musyawarah inti berlaku untuk semua negara, bukan hanya untuk Islam saja. Ini Al-Quran, petunjuk manusia, petunjuk kepada manusia. Yang kedua, kalau ingin negara ini sejahtera, adil, makmur, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Jangan mengangkat jabatan karena balas jasa, dolem. Jangan memberikan jabatan karena balas jasa kalau tidak ahlinya. Ini perbuatan dolem. Mengangkat pejabat karena keluarga, dolem. Mengangkat keluarga, mengangkat pejabat karena senang, dolem. Quran menyatakan, angkatlah pejabat ini yang profesional. Bagaimana politik Islam? Tegas. Mereka mau makai persilakan, tidak mau makai persilakan. Bagi Surat Ma'un, wa ma'alaina illal balagul mubin. Saya cuma menyampaikan tidak ada hak untuk memaksa pemerintah memakai politik Islam. Saya cuma menyampaikan ini politik Islam yang begitu indah. Tolong adu dengan politik-politik yang lain. Silakan datangkan tata negara dari Amerika, datangkan tata negara dari Eropa. Saya datangkan tata negara dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus takut? Ini saudara, mengangkat pejabat dengan sembarangan. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, DPR. Jangan sembarangan. Pilih mereka yang ahli. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian dalam hadis politik Rasulullah bersabda, "Idza du'iyatil amanatu fantadisa." Apabila kepercayaan sudah hilang dalam satu bangsa, pemerintah curiga sama rakyatnya, rakyat curiga sama pemerintahnya, menteri dengan menteri saling curiga mencurigai, hancur negara ini. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Subhanallah, subhanallah. Semua pembeli hafal hadis ini. Idza wusidal amru ila wali ahlihi fantadisa. Apabila urusan diserahkan bukan ahlinya, hancur. Menteri perdagangan yang profesional dalam soal perdagangan, menteri pertahanan yang profesional dalam soal pertahanan, menteri perindustrian yang profesional soal industri. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah, hancur negara ini. Mengapa saya tegas? Tidak usah curiga saudara kepada saya. Nanti dikira saya ingin jadi bupati, sudah ketuaan. Ingin jadi DPR, sudah ketuaan. Mau jadi gubernur, sudah ketuaan. Umur saya sudah 87 tahun. Gak usah curiga. Saya hanya ingin meninggalkan dunia ini. Tidak ada kebatilan di permukaan bumi. Saya akan menyampaikan kebenaran sebelum saya masuk liang kubur. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Saya selalu berdoa, ya Allah, Allahumma tawil umri ma'asihati wal afiyah ma dumtu nafi'an lidinika
ma dumtu nafi'an lidinika, ma dumtu nafi'an lidinika, wa illa fal amru biyadikal khalq. Ini yang saya maksud. Yang ketiga, kalau ingin negara ini subur, makmur, adil, aman, sentosa. Yang ketiga, amanah Al-Quran. Wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Kalau kau tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Hancur negara ini. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahsumiyah nyolong, tokoh Quraisy bingung. Ini anaknya orang besar, anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada hukuman selain potong tangan? Ini yang mencuri anaknya orang besar. Rasulullah berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Tidak sarokofim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, dia lindungi, dia simpan di hotel-hotel supaya tidak terjangkau oleh polisi, disembunyikan. Kalau tidak dibiarkan, wa idza sarokofim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk maling ayam, pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah hancurnya negara. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Kapolri, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Jaksa Agung, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung, mudah-mudahan didengar oleh Bapak Kapolri. Hancurnya negara karena ketidakadilan Islam. Ini politik Islam. Kalau kita tidak berani menampakkan suatu yang baik, tidak berani kita menampakkan, kita tampakkan yang baik ini. Soal pemerintah mau memakai, alhamdulillah. Tidak mau memakai, tidak ada urusan dengan saya. Urusan saya, wa ma alaina illal balagul mubin. Yang terakhir, kalau ini kita sejahtera, Al-Quran memberikan petunjuk. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ini intinya. Barang siapa yang oleh Allah dikasih kedudukan, dikasih kursi, dikasih jabatan, dikasih tempat, kalau dia muslim, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Kalau tidak muslim, amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, ketua RW amar ma'ruf nahi munkar, lurahnya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR, semua pejabat amar ma'ruf nahi munkar. Baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau pihak pemerintahnya, pejabatnya ikut menjual narkoba, ikut membikin pelacuran, ingin membikin penjudian, hancurlah negara ini. Subhanallah, subhanallah, indahnya politik Islam ini. Ya, saya singkat, ya, panjang kalau bicara ke politik ini. Cuman saya singkat poin-poinnya saja. Sanksi politik. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Urusi rakyat, kenyangkan dulu rakyatnya, baru pemimpinnya kenyang. Jangan pemimpinnya kenyang duluan, rakyatnya kenyang belakangan. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah ada rezeki, ada hadiah, pasti fakir miskin dulu, dia ngambil sisanya dari ahlus sofa. Ini akhlak Rasulullah. Pemimpinnya belakangan, sejahterakan dulu rakyat.
Kalau rakyat untuk sejahtera, baru pemimpin-pemimpin memikirkan kesejahteraan pribadinya. Sebelum rakyatnya sejahtera, pemimpin-pemimpin, kau jangan memimpin kemewahan dengan duit rakyat. Ini wasiat saya sampaikan, karena saya mau mati. Mudah-mudahan. Ini saya sampaikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Pemimpin-pemimpin dan pejuang pemerintah, jangan kau enak-enakan bergelimang dalam kemewahan duit rakyat. Kau nanti akan dimintai pertanggungan jawab di padang mahsyar. Man yasailahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasuli ra'yatihi haramat alaihi jannah. Barang siapa yang menjadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu rakyat, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Man waliya min amri ummati fasaqalu fasruqalih. Barang siapa yang megang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka nanti pejabat-pejabat semacam itu akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Amin. Amin. Nah ini saudara-saudara, politik Islam masih banyak kalau saya uraikan tentang keuangan negara, dari mana keuangan negara, bagaimana membaginya keuangan negara. Saya baca khusus politik Islam ini karena kiai-kiai tidak mau baca politik, takut ditangkap. Persilakan tangkap, gak ada urusan. Saya hanya menyampaikan, bukan memaksa, hanya menyampaikan ini politik Islam, berlaku untuk semua negara, tidak hanya untuk Muslim saja, berlaku untuk semua negara manapun saja. Kalau ini politik Islam dilaksanakan, negara, bagaimana hukum yang memberikan negara? Ijma ulama, mendirikan negara hukumnya wajib kifayah. Mendirikan negara wajib kifayah. Apa yang disebut negara? Kita harus tahu negara itu 4 unsur. Pertama, adanya teritorial. Indonesia punya dari Sabang sampai Merauke. Rasulullah punya Madinah dan kota sekitarnya, memenuhi syarat. Negara Madinah memenuhi syarat secara hukum internasional. Yang kedua, adanya penduduk. Indonesia penduduknya banyak. Suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis, dan seterusnya, suku Melayu. Yang ketiga, adanya pemimpin. Yang namanya raja, presiden, sultan, khalifah, persilakan. Mau apa saja bentuk negaranya. Yang penting isi negaranya dan sifat pemimpinnya. Itu yang terpenting, sifat pemimpin. Siddiq amanah tabligh fatona. Kemudian ada hukum yang dipakai. Kalau tidak ada undang-undang, kayak Indonesia ketika merdeka tahun 45 tidak punya undang-undang, maka belum semua negara mengakui. Yang mengakui hanya negara-negara Timur Tengah, khususnya Mesir. Yang lain belum mengakui, sehingga Bung Karno mengadakan sidang darurat, mengadakan Undang-Undang Dasar, sementara Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang menjadi abadi dengan adanya undang-undang yang dipakai salah satu negara, negara Madinah, pemimpinnya ada, rakyatnya ada, teritorialnya ada, hukum yang dipakai Al-Quran, memenuhi syarat sebagai satu negara menurut hukum internasional. Inilah saudara, ya, kalau masih ada, sudah kelewat ini. Lewat waktu ya, masih ada Habib Hanif ya. Kalau bicara politik nanti dalam pengajian bulanan saya uraikan panjang lebar soal politik ini. Saya bertanggung jawab, sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Saya komentari soal sanad ya. Begini, nggak usah sulit-sulit kalau ngikutin saya. Soal sanad, kalau ada berita 500 tahun yang lalu atau 100 atau 1000 tahun yang lalu ada berita, kita percaya atau tidak percaya, lihat sanad.
Rawahu siapa? Rawahunya yang penting. Kita berkata innamal a'malu binniyat. Hadis Rasulullah. Mengapa percaya Habib? Karena yang meriwayatkan bernama Imam Bukhari, yang meriwayatkan bernama Imam Muslim, yang meriwayatkan bernama Imam Abu Daud, yang tidak disangsikan keilmuannya, tidak disangsikan lagi akhlaknya. Kita lalu percaya tergantung pada pembawa berita. Yang membawa berita tentang Ba'alawi, Duriyatul Rasul, pertama rawahu Mufti Mesir Ali Jum'ah, rawahu Syekh Ramadan Al-Buti Syria, rawahu Imam Murtado Az-Zabidi pensarah kitab Ihya Ulumuddin, rawahu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Mufti Syafi'i. Masih banyak lagi, rawahu Sayyid Muhammad Maliki, rawahu Kiai Yasin Padang, rawahu Kiai Khotib, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat, rawahu Kiai Hasyim Asy'ari, rawahu Kiai Khalil Bangkalan. Sekarang yang meriwayatkan bahwa Nabi Ba'alawi bukan Duriyat Rasul, rawahu wahid, rawahu iman, yang lain cuma pengikut itu, rawahunya cuma satu. Nah, ini dari segi sanad saja lah, nggak usah susah-susah. Saya katakan, saya percaya sama Kiai Iman, tapi saya lebih percaya sama Syekh Nawawi Banten. Saya percaya sama Kiai Iman, tapi saya lebih percaya kepada Mufti Mesir Ali Jum'ah. Saya percaya kepada Iman, tapi saya lebih percaya kepada Imam Haytami dan lain-lainnya yang saya sebut tadi. Ini cukup menerima ilmu itu lihat sanadnya. Jangan punya ilmu tidak punya sanad. Maka saya pernah nyuruh anak saya cari sanad. Guru saya situ gini, cari sanadnya. Cari sanadnya Pondok Budiran Gontor Ponorogo ke Imam Zarkasi. Cari sanadnya. Ketemu semua sanadnya bersambung. Maka kalau riwayat itu maktu, kalau Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i qala al-Imam Syafi'i sami'tu Rasulullah SAW, bohong. Bohong. Imam Ghazali berkata, qala al-Imam Ghazali ra'aitu Rasulullah SAW, bohong. Riwayat itu ada kaitannya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, gurunya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tidak langsung dari Rasulullah. Imam Syafi'i dari gurunya, termasuk Imam Abu Layth, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat. Sahabat baru boleh berkata sami itu. Hanya sahabat yang boleh berkata sami itu, boleh berkata ro'a itu. Selain sahabat, bohong. Ini namanya sanad. Nah, ini memperkuat Gus Wafi tadi dan memperkuat juga Said Akil. Saya takkiti, saya garis bawahi bahwa saat kita percaya pada berita tergantung sanadnya, siapa yang membawa berita itu. Nah, banding si A si B, tentu kita percaya Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka apa yang dikatakan Imam Muslim, sami'na wa ata'na, kita ikuti dari segi sanadnya, yang tidak mungkin dia bohong. Dia tahu hadis mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Inilah barangkali masih ada Habib Hanif. Saya sudahlah tambah waktu ya sampai jam 12. Ya, karena yang diminta ngatur waktu itu saya. Jadi saya punya hak veto. Saya veto. Boleh ditambah? Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah ahsanal jaza. Kita ucapkan kepada guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Profesor Kiai Haji Supran Ma'mun yang begitu luar biasa menjelaskan ilmu pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita baik dunia maupun akhirat. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, Allah jadikan ilmunya manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.